Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan bahas tentang materi peluang, khususnya tentang menentukan ruang sampel. Di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Cara menentukan ruang sampel. Jadi ada berapa cara untuk menentukan ruang sampel. Yang pertama, kita gunakan cara mendaftar ya. Contohnya misalkan pelemparan satu buah koin. Nah, misal kita kalau koin itu kan ada dua muka ya. Muka angka itu kita anggap sebagai A dan muka gambar kita anggap sebagai G ya. Jadi ini contohnya adalah koin 1000. Jadi ini yang angka, yang ini adalah yang gambar ya. Jadi ini yang angka, ini yang gambar. Nah, maka ruang sampelnya yang mana? Nah, ruang sampel itu kan ingat ya. Pengertian dari ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan yang muncul ya. Nah, berarti bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Berarti ruang sampelnya adalah A, G karena bisa muncul angka juga bisa muncul gambar. Nah, sekarang bagaimana dengan pelemparan satu buah dadu? Jadi ini kita gunakan dadu standar ya, dadu yang mukanya ada 6 ya. Seperti ini yang bentuknya kubus ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 6 ya. Nah, kalau dadu ini kita lemparkan ya, maka kemungkinan yang muncul itu apa aja? Satu bisa mungkin, dua juga bisa, tiga juga bisa, empat juga bisa, lima juga bisa, enam juga bisa ya. Berarti ruang sampelnya adalah satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Itu satu buah dadu. Terus bagaimana dengan pelemparan dua uang koin? Nah, jadi ini kita anggap ada dua koin ya, satunya 500, satunya 100. Jadi 500 kita tulis yang pertama, 100-nya kita tulis yang kedua ya. Jadi ini sebenarnya tidak harus berbeda, tapi ini untuk memudahkan pemahaman kita. Jadi ruang sampelnya apa? Nah, ruang sampelnya ketika uang koin 500 kita lempar, nah, kemungkinannya kan bisa muncul angka sama gambar. Begitu juga dengan yang 1000 ya, bisa muncul angka juga bisa muncul gambar. Nah, ketika misalkan koin 500 kita lempar dan dia muncul angka, yang 1000 itu kan kemungkinannya bisa angka bisa gambar ya. Berarti ruang sampelnya seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah yang koin 500 muncul angka, koin 1000 muncul angka. Ini koin 500 muncul angka, koin 1000 muncul gambar. Yang ini koin 500 muncul gambar, koin 1000 muncul angka dan seterusnya ya. Jadi ada 4 kemungkinan. Apakah ada kemungkinan lain? Tidak ada ya. Berarti kalau tidak ada, berarti ini adalah ruang sampelnya. Terus misalkan kita pengambilan satu kartu dari satu set kartu remi. Nah, kartu remi ini kan ada seperti ini ya. Ada mulai dari 2, 3, 4, 5 sampai 10 terus tambah Jack, Queen, King sama As ya. Jadi totalnya satu warna ini, misalkan ini satu hati ya, ini ada 13 karena ada 4 jenis ya. Hati, terus speed ya, terus sama kotak atau wajik dan keriting. Nah, maka 13 kali 4 52. Ya, berarti ruang sampelnya mana? Ya, berarti mulai dari dua waru hitam, dua waru merah atau hati, dua kotak, dua keriting dan seterusnya ya. Itu jadi sampai 52. Ini kurung awalnya dihilangkan ya. Jadi itu adalah dengan cara mendaftar. Jadi kita daftar semua kemungkinannya. Kita daftar. Oke, cara yang lain ya. Kalau misalkan mendaftar itu apa? Kurang efektif, nah, maka bisa kita buat tabel ya. Ya ini biasanya digunakan untuk dua benda atau dua jenis benda ya. Contohnya seperti ini. Pelemparan dua buah uang koin. Satunya 500, satunya 1000. Nah, kita buat tabel seperti ini. Koin pertama misalkan yang 500, koin yang kedua adalah yang 1000. Maka koin yang pertama itu kemungkinannya adalah muncul angka sama gambar, begitu juga dengan koin kedua. Nah, kalau kita buat tabel ini mudah. Berarti kalau di sini berarti yang koin pertama muncul angka, koin kedua muncul angka. Yang ini koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar. Koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul angka dan seterusnya seperti ini. Nah, kalau gini, ini untuk mengurangi apa? Ada titik sampel yang tidak kita hitung ya. Jadi ruang sampel yang mana? Berarti yang ini ya. Jadi angka-angka
angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Ada 4 ya. Contoh lagi misalkan pelemparan 1 koin dan 1 dadu. Apakah bisa? Bisa juga ya. Jadi maka kita buat tabelnya seperti ini. Ada koin sama dadu. Yang dadu kemungkinan munculnya ada 6 ya tadi. Karena angkanya 1 sampai 6 seperti ini. Dan koinnya ada 2 kemungkinan yaitu angka sama gambar ya. Berarti kemungkinan munculnya ya berarti angka yang untuk koin dadunya muncul 1. Begitu juga seterusnya seperti ini ya. Nah, jadi ini untuk mengurangi resiko bahwa ada ruang atau titik sampel yang tidak kita tulis. Nah, berarti banyak ruang sampelnya adalah seperti ini. A1, A2, A3 dan seterusnya sampai A6 dan begitu juga dengan G1, G2, G3, G4, G5, G6 sampai ini ya, G6. Jadi ini cara dengan tabel. Kita kasih contoh lain ya. Pelemparan 2 buah dadu. Nah, misalkan kita punya 2 dadu ya, satunya oranye, satunya putih. Nah, untuk membedakan saja ya. Jadi kita buat tabel seperti ini. Dadu yang pertama yang oranye, dadu yang kedua itu yang putih misalkan. Karena ini dadu ya, standarnya ini mukanya 6, berarti kemungkinan dadu yang kedua ya bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan dadu yang pertama ya, muncul seperti ini. Nah, maka kalau kita buat tabel jadi jawabannya seperti ini. Jadi bisa dadu pertama muncul 1, dadu kedua juga muncul 1. Dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 3 dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini sambil mengurangi resiko ada titik sampel yang tidak kita tulis. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti ruang sampelnya adalah mulai dari 1,1 sampai 6,6 ya. Jadi bisa kita singkat seperti ini 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 dan seterusnya sampai 6,6. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti ternyata ini banyaknya ruang sampel itu ada 4. Dari mana? Dari yang ini 2 sama 2. 2 kali 2. Ya ini banyak ruang sampelnya ada 12 ya. Dari mana? Dari 6 kali 2. Ya ini banyak ruang sampelnya 6 kali 6 atau 36 ya. Jadi, karena ini kemungkinannya 6, ini juga 6. Oke, itu dengan cara tabel. Cara yang lain ya, bisa kita gunakan diagram pohon ya. Biasanya digunakan untuk 2 atau lebih ya. Jadi bisa 2, bisa lebih 3, 4 dan seterusnya jenis benda ya. Jadi kalau pakai tabel itu biasanya khususnya 2, tapi kalau diagram pohon bisa lebih. Nah, contohnya seperti ini. Pelemparan 3 buah uang koin, ada uang 500, 1000 sama 500 tapi diwarnai ya. Maka koin pertama akan bisa muncul angka atau gambar. Ya. Koin yang 500 ini ya. Koin yang kedua, ketika koin pertama muncul angka, koin kedua kan bisa muncul angka sama gambar atau gambar ya. Ketika muncul gambar koin pertama, koin kedua juga bisa muncul angka atau gambar ya. Nah, begitu juga dengan koin ketiga. Ketika koin pertama muncul angka, koin kedua muncul angka, koin ketiga bisa muncul angka atau gambar. Ya, begitu juga dengan seterusnya seperti ini. Nah, jadi ini juga bisa mengurangi resiko ada titik sampel yang tidak kita record ya. Jadi, ini kalau ini artinya apa? A itu artinya apa? Koin pertama muncul angka, koin kedua muncul angka, koin ketiga muncul angka. Lagi AGG berarti koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar, koin ketiga juga muncul gambar dan seterusnya. Sehingga ruang sampelnya adalah seperti ini. A, G, A dan seterusnya sampai GGG. Ini adalah ruang sampel dari pelemparan 3 buah uang koin. Oke, misalkan lagi ya, misalkan ada pelemparan 1 dadu dan 1 koin. Nah, dadu kemungkinannya muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus untuk yang koin, ketika dadu itu muncul angka 1, koinnya kan bisa muncul angka atau gambar ya. Begitu juga dengan ketika
koin ketika dadunya itu muncul angka 2, maka koinnya bisa muncul angka sama gambar juga. Nah, begitu seterusnya ya. Ketika muncul 4 juga gitu, ketika muncul 5 juga gitu, ketika muncul 6 juga seperti itu ya. Sehingga ruang sampelnya adalah, nah ini 1A artinya apa? Dadunya muncul angka 1, koinnya muncul angka 5G artinya apa? Dadunya muncul 5 ya, muncul muka 5, koinnya muncul gambar, sehingga ruang sampelnya adalah seperti ini. 1A, 1G, 2A, 2G, 3A, 3G, 4A, 4G, 5A, 5G, 6A, 6G ya. Nah, kalau kita lihat juga ya, banyaknya ruang sampel ternyata juga bisa dihitung ya. Jadi ini 8 ternyata dari 2 kali 2 kali 2 ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita khusus bicara tentang banyaknya ruang sampel ya. Nah, kalau kejadian tunggal, pelemparan satu buah uang koin, karena koin itu punya 2 muka, maka banyak ruang sampelnya adalah 2. Pelemparan atau pengetosan satu buah dadu, ini kita gunakan dadu standar ya, yang mukanya 1 sampai 6, berarti banyak ruang sampelnya adalah 6. Terus pengambilan acak satu kartu dari kartu remi, ingat ya. Kartu remi itu jadi yang mulai dari ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada Jack, Queen, King, As ya, tanpa joker ya. Totalnya adalah 52. Terus kalau kejadian majmuk, ada kaidah di kejadian majmuk ya. Jika objek pertama memiliki M titik sampel, objek kedua memiliki N titik sampel, dan kedua objek tersebut dilakukan dalam suatu percobaan, maka banyak titik sampel atau ini sama dengan banyak ruang sampelnya sama dengan M kali N ya. Jadi kalau ada dua objek ya, objek yang pertama itu ada M titik sampel, objek kedua punya N titik sampel, maka banyak ruang sampelnya itu M kali N. Nah, contohnya misalkan pelemparan atau pengetosan dua uang koin. Koin pertama punya 2 kemungkinan. Koin kedua juga punya 2 kemungkinan. Berarti banyak ruang sampelnya apa? Ya 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Terus bagaimana dengan pelemparan atau pengetosan dua buah dadu? Nah, dadu ini kita gunakan dadu standar ya, yang mukanya 6 tadi. Dadu pertama kemungkinannya ada 6, dadu kedua juga kemungkinan ada 6. Berarti banyak ruang sampelnya kalau pengetasan dua buah dadu. 6 kali 6 sama dengan 36. Terus bagaimana kalau pelemparan atau pengetasan dua koin dan satu dadu? Nah, berarti ini ada 3 benda ya. 2 koin, 1 dadu. Berarti koin yang pertama kemungkinannya 2, koin kedua kemungkinannya 2, dadunya kemungkinan 6. Berarti banyak ruang sampelnya adalah 2 kali 2 kali 6. Ini koin pertama, koin kedua ini dadunya. Berarti totalnya adalah 24. Ya, gimana? Jelas ya? Untuk yang lain, nah kita pelajari di selanjutnya ya. Oke anak-anak ya. Itu dari kami, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.